Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Senatama dengan NPM 211415101 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Transisi antara postur kaki dikaitkan dengan peningkatan tingkat evolusi ukuran tubuh pada mamalia oleh Taikubo, Manabu Sakamoto, Andrew Maidi, dan Chris Venditti. Yang pertama adalah mamalia. Mamalia merupakan hewan menyusui yang memiliki rambut di tubuhnya. Mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bertulang belakang. Yang kedua adalah bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga adalah berdarah panas. Yang keempat adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan yang kelima adalah memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Mamalia dapat ditemukan di berbagai macam ekologis. Karena telah beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, mamalia telah mengembangkan berbagai postur kaki. Mamalia darat telah mengembangkan berbagai postur kaki, yaitu yang pertama adalah plantigrade atau berkaki datar, yang kedua adalah digitigrade atau berjinjit, dan yang ketiga adalah unguligrade atau berkuku. Jenis kaki mamalia. Yang pertama adalah plantigrade, berjalan dengan seluruh kaki, misalnya tikus dan tupai. Yang kedua adalah digitigrade, berjalan dengan jari kaki, misalnya kucing dan anjing. Dan yang ketiga adalah unguligrade, berjalan dengan berjinjit, misalnya rusa dan kuda. Selanjutnya adalah perbandingan filogenetik. Metode perbandingan filogenetik adalah cara yang ampuh yang dapat menyimpulkan peristiwa masa lalu secara statistik melalui sejarah bumi sambil mengkategorisasi proses makroevolusi skala besar. Memperhitungkan dan menggunakan nenek moyang yang sama seperti yang dijelaskan oleh filogeni sangat penting dalam memahami evolusi. Karena persamaan atau perbedaan yang jelas hanya bisa disebabkan oleh hubungan timbal balik. Hipotesis dan perkiraan transisi postur kaki. Pada gambar A adalah transisi di antara semua postur kaki ke segala penjuru memiliki kemungkinan yang sama. Dan pada gambar B, ekspektasi sebelumnya tentang transisi antara postur kaki berdasarkan distribusi filogenetik data dan fase catatan. Selanjutnya adalah leluhur mamalia. Mamalia leluhur adalah plantigrade, yaitu mamalia yang berjalan dengan seluruh kaki, misalnya tikus dan tupai. Postur kaki dan evolusi. Transisi postur kaki yang berbeda menyebabkan hal berikut. Yang pertama, peningkatan laju evolusi, dan yang kedua adalah munculnya keturunan yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bagaimana transisi antara postur kaki memiliki pengaruh besar pada evolusi ukuran tubuh mamalia. Catatan fosil memberi beberapa potret tentang bagaimana beberapa spesies pernah bergerak, yang mengisyaratkan bagaimana postur kaki berevolusi. Postur kaki telah mempengaruhi evolusi ukuran tubuh mamalia. Postur kaki yang berevolusi dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ukuran tubuh berevolusi pada mamalia. Rata-rata, ada perbedaan yang signifikan dalam masa tubuh di antara kelompok postur kaki yang berbeda, yaitu yang pertama adalah digitigrade lebih besar daripada plantigrade, dan unguligrade lebih besar daripada digitigrade. Grafik di samping adalah ukuran tubuh rata-rata yang dikoreksi secara filogenetik untuk setiap postur kaki. Distribusi posterior dari perkiraan massa tubuh yang dihitung dari nenek moyang untuk setiap postur kaki. Plantigrade digambarkan dengan warna hitam, selanjutnya digitigrade digambarkan dengan biru, dan unguligrade digambarkan dengan merah muda. Pada gambar A adalah model transisi yang paling sering sebesar 57% dari keseluruhan. Dan gambar B adalah model transisi kedua yang paling sering sebesar 37% dari keseluruhan. Transisi postur kaki dapat dikaitkan dengan peningkatan kecepatan dalam evolusi, ukuran tubuh yang disebabkan oleh adaptasi morfologis.
Postur kaki tegap bermanfaat untuk hewan darat yang berukuran besar atau berkecepatan tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh postur kaki tegak dapat mengimbangi sistem muskuloskeletal dalam mengerjakan aktivitas berat. Dan postur kaki tegak juga dapat mengimbangi massa tubuh yang tinggi. Postur kaki tegak juga telah dianggap sebagai mekanisme sederhana karena metabolisme yang diperlukan lebih rendah untuk bergerak dibandingkan dengan postur kaki yang tidak tegak. Adaptasi morfologi membuat postur kaki lebih tegap yang kemungkinan besar akan menjadi penggerak yang efisien, sehingga berpotensi membuat evolusi ke ukuran tubuh yang lebih besar, karena hanya sedikit metabolisme yang dibutuhkan. Di sisi lain, seleksi yang kuat membuat perubahan cepat dalam ukuran tubuh, mungkin memerlukan transisi postur kaki. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama adalah Mammalia plantigrade terbatas pada ukuran tubuh kecil karena tekanan predasi atau ancaman dari predator digitigrade. Dan yang kedua adalah Mammalia digitigrade dan unguligrade bebas untuk meningkatkan ukuran mungkin karena tekanan predasi atau ancaman berkurang atau jarang terjadi. Dengan demikian, ada kemungkinan untuk plantigrade dengan cepat meningkatkan ukuran untuk menghindari tekanan predasi atau ancaman. Partisipasi cabang dapat digambarkan oleh grafik yang berada di samping kanan. Cabang-cabang partisipasi cabang dengan perbedaan status postur simpul atau status ujung yang direkonstruksi. Artinya untuk setiap cabang pohon filogenetik dibandingkan dengan status simpul leluhur dan turunan menggunakan rekonstruksi status leluhur. Pertama, jika ada keadaan identik maka akan dimasukkan ke cabang postur. Dan yang kedua, jika berbeda akan dimasukkan ke cabang transisi. Berikut adalah grafik tingkat evolusi ukuran tubuh. Berdasarkan keadaan postur kaki di sepanjang cabang tersebut, partisi transisi postur ungu jauh lebih rendah dibandingkan dengan partisi postur abu-abu gelap. Transisi ukuran tubuh. Mamalia darat telah mengembangkan postur kaki yang beragam sehingga berkontribusi pada keberhasilan ekologis mereka. Transisi hanya terjadi di antara plantigrade dan digidigrade dan terjadi di antara digidigrade dan unguligrade. Pada transisi antara plantigrade dan digidigrade serta di antara digidigrade dan unguligrade, tingkat evolusi ukuran tubuh meningkat secara signifikan. Masing-masing peningkatan massa sebagai berikut. Yang pertama, tubuh spesies digidigrade meningkat sebesar 1 kg. Yang kedua, tubuh spesies unguligrade meningkat sebesar 78 kg. Dan tubuh spesies plantigrade lebih besar sebesar 0,75 kg. Kesimpulan, postur kaki memegang peranan penting dalam evolusi mamalia darat. Perbedaan postur kaki mamalia darat mengakibatkan hal berikut. Yang pertama adalah transisi meningkatkan evolusi ukuran tubuh. Dan yang kedua adalah menghasilkan keturunan dengan ukuran serta massa yang lebih besar dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah transisi hanya terjadi di plantigrade dan digidigrade dan terjadi di antara digidigrade dan unguligrade. Yang terakhir adalah mamalia darat telah mengembangkan postur kaki yang beragam, yaitu postur kaki plantigrade, yaitu berkaki datar. Yang kedua digidigrade berjinjit dan unguligrade yang berkuku. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.